Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 796. Di balik jendela. Di balik sifat angkuhnya, Diana yang gengsi dirinya tak mau mengakui Kenshin kalau Kenshin statusnya berada jauh di atasnya, lebih kaya darinya. Setengah hati Diana menolaknya, tapi anehnya, dia sedang menunggu Kenshin yang dijemput ajudan papinya. Padahal bukan Kenshin yang datang, melainkan Paijo dan Iwan. Paijo dan Iwan pun bingung sekali. Tiba-tiba dikira Kenshin dipanggil Tuan Muda oleh orang yang tak dikenalnya. Dikawal pula disambut dengan ramahnya. Iwan bingung jadinya. Di tengah jalan Iwan bicara pada Pak Dery yang di situ. "Saya bukan Tuan Muda, Pak. Saya ini namanya Iwan, dan sedang akan mengambil kunci mobilnya teman saya." Pak Dery pun malah berkata, "Oh, tak usah merendah begitu Tuan Muda. Kata bos saya Tuan Muda memang sederhana. Kita diminta bersikap sopan dan menjaga Anda. Jadi tak perlu segan Tuan Muda. Sebentar lagi sampai rumahnya bos saya." Paijo dan Iwan yang tak mengerti, disuruh Kenshin mengambil kunci mobilnya yang hilang. Malah dikira Tuan Muda menemui seorang bos pula. Bingung-bingung Iwan jadinya. Tak mengerti dirinya. Kemudian, Iwan dan Paijo pun tiba. Pak Dery langsung bilang, "Lah ini Tuan Muda, rumahnya Bos Marshall. Silahkan masuk." Iwan dan Paijo melihat rumah yang sangat besar. Mewah-mewah sekali. Pintu pagar pun dibuka. Iwan dipersilahkan. Masuklah Iwan dan Paijo. Diana melihat dari jendela ruang tamunya. Langsung hatinya berkata, "Loh, kok dia temannya yang kesini? Yang kemarin di hotel itu? Yang akan menikah itu? Ngapain mereka yang datang? Mereka kan cleaning service, bukan orang kaya seperti gua. Kok bisa-bisanya sih masuk ke rumahku? Brengsek benar ya Kenshin itu. Dia yang butuh malah menyuruh temannya. Mentang-mentang anaknya orang kaya, lantas bisa mempermainkan gua. Awas lu ya." Dalam hati Diana merasa tak terima. Karena bukan Kenshin yang datang ke rumahnya. Pak Marshall papinya pun melihat Iwan dan Paijo. Ajudannya Pak Hari itu berkata, "Ini bos Tuan Muda. Sudah sampai ke sini. Tadi diusir security, dan security-nya sudah saya marahi. Mari Tuan Muda silahkan duduk saja." Pak Dery bicara ramah dan tersenyum. Pak Marshall bosnya dan maminya Diana melihat Iwan dan Paijo. "Kok tak seperti yang ada di foto? Apa benar ini Tuan Muda itu? Apa wajahnya berubah?" Meskipun demikian, Iwan dan Paijo pun diminta duduk di kursi. Namun sebelum itu Iwan bicara, "Oh, ini saya mau mengambil kunci mobil Pak. Hanya itu setelahnya kami langsung pergi." Pak Marshall pun menjawabnya, "Iya saya tahu tapi tunggu sebentar ya masnya berdua. Silahkan duduk dulu." Pak Marshall dan istrinya pun menemui Diana putrinya. Langsung saja bertanya, "Diana, apa itu yang bernama Kenshin? Kok beda dengan yang di foto tadi? Apa Pak Dery salah orang atau gimana?" Diana menjawabnya, "Bukan dad, mereka bukan Kenshin, tapi teman kerjanya. Mereka kerja cleaning service." "Kok bisa-bisanya cleaning service masuk ke rumah mewah ini? Nggak pantas itu Dedi. Kalau bukan temannya Kenshin itu, pasti Diana sudah mengusirnya. Kurang ajar sekali dad Kenshin itu. Dia yang perlu malah menyuruh temannya. Memang kita ini siapa? Tak sopan sekali dirinya. Kalau gitu jangan diberikan Dedi. Biar dia ambil ke sini." Diana aja yang bilang pada mereka. Diana pun keluar ke ruang tamu menemui Iwan dan Paijo. Papi dan maminya pun demikian. Seketika itu juga, Paijo pun kaget sekali melihatnya. Terkaget-kaget dirinya melihat Diana, cewek kaya yang dipanggil Tuan Putri. Wanita yang jahat dan sombong sekali. Bertemu lagi di sini. Dan ini rumahnya. Paijo gemetaran, karena tiba-tiba dikejutkan. Sesuatu yang tak disangkanya. Iwan pun sama. Kaget sekali Iwan melihatnya.
Kemudian Diana bicara, kalian mau mengambil kunci mobilnya Kenshin ya? Oh ini gua yang menemukan. Gua nggak sangka kalian yang kerja cleaning service bisa masuk ke rumahku dan duduk di sofa berharga miliaran. Beruntung banget kalian berdua. Oh ya kunci mobilnya tak akan kuberikan. Suruh temanmu Kenshin itu datang sendiri ke sini mengambilnya. Kok enak sekali dirinya, meminta orang lain jadi wakilnya. Memangnya rumahku rumah apa baginya? Telepon saja temanmu. Minta ambil sendiri. Tak sopan sekali menyuruh-nyuruh orang. Iwan pun ditolak. Kunci mobil itu tak diberikan. Kemudian Iwan menelpon Kenshin. Halo bro, aku dan Paijo sekarang ada di alamat rumah yang lu tunjukkan. Memang benar kunci mobilmu di sini. Tapi orangnya minta lu sendiri yang mengambilnya. Katanya lu tak sopan bro. Yang butuh lu tapi meminta orang lain datang. Gimana ini bro, apa lu bisa ke sini? Iwan tak bercerita. Kalau Diana maksudnya Diana yang menemukan kunci mobilnya. Kenshin menjawabnya, oh bisa Wan, kebetulan ini aku ada di jalan. Jadi langsung saja aku ke situ Wan. Kenshin rupanya baru mengadakan pertemuan dengan bos-bos perusahaan. Membahas masalah mega proyek di desa yang sudah selesai dan akan dijalankan. Kenshin yang akan menuju ke tempat proyek itu. Kenshin memakai baju kantoran, berdasi berseragam layaknya bos muda. Kenshin pun menaiki Lamborghini-nya sendiri. Dan saat itu ada pula orang-orang penting yang bersamanya. Pak Chandra, Pak Michael, Pak Haris, Pak Anthony, Pak Tanaka pemilik dealer mobil mewah, Pak Mori bos properti yang terkenal, Pak David bos di bidang pertambangan, Bang Hotman pengacara yang kondang, serta ada pula Tuan Sasaki ayahnya Larissa, Pak Henry ayahnya Kaori, serta ada banyak lagi nama-nama yang terkenal yang bersama Kenshin yang akan ke tempat mega proyek itu. Saat itu Kenshin bilang pada Pak Michael, oh ya Pak Michael berangkat dulu bersama rombongan lainnya. Saya tak mampir sebentar ke perumahan The Exotic Grand Royal untuk mengambil kunci mobil saya yang hilang. Orangnya maunya saya yang mengambil sendiri, tak mau diwakilkan orang lain. Padahal di sana sudah ada Iwan. Jadi Pak Michael berangkat saja dulu. Pak Michael pun menjawabnya, oh kalau gitu Tuan muda sekalian saja. Kita akan ikut pula. Kan satu arah jalannya, biar nanti tak terpisah-pisah. Kalau terjadi sesuatu pada Tuan muda, kan bisa repot nantinya. Lagian di perumahan itu tempat tinggalnya Pak Hadi, bos PT Nirvana Mercury, yang ikut di rombongan ini. Sekalian saja Tuan muda, nanti ditunjukkan rumahnya. Alamat yang dituju Tuan muda. Pak Hadi pun diberitahu Pak Michael. Alamat yang diberikan Kenshin. Pak Hadi lalu berkata, oh ini rumahnya Pak Marsal. Saya tahu orangnya. Tak mengapa kita semua ke sana. Jalannya lebar sekali. Rumahnya juga besar. Mobil 100 pun bisa berhenti di sana. Rumah saya di komplek itu Tuan muda. Kalau gitu kita semua akan ikut Tuan muda untuk mengambil kunci mobilnya. Sekalian saya tunjukkan rumah saya nanti. Biar Tuan muda bisa mampir di lain hari. Pak Tanaka, Pak Johnson, Pak David, Pak Chandra, Pak Mori, Bang Hotman dan semuanya pun sepakat akan mengantar Kenshin, mengawalnya, menuju rumahnya Pak Marsal, yang tak lain papinya Diana. Detik-detik Diana papi dan mamanya dibuat terperangah, dibuat terkejutnya, melihat tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.